Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, silakan ketua kelas Cahya tolong dipimpin untuk berdoa. Kita berduduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya akan mengecek kehadiran pada pagi hari ini ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Aldi Pak. Aldi, Mak Aldi. Alfa Pak. Nah, ada lagi Siti Pak. Siti Solehah ya. Iya. Kenapa Siti Solehah? Sakit. Cukup. Ada dua ya. Baik anak-anak, sebelumnya akan saya sampaikan bahwa untuk pertemuan pada pagi hari ini ya, karena kita awal masuk di kelas 10, maka dari itu akan saya sampaikan untuk materi awal yaitu tentang eksponen. Sebelumnya silakan perhatikan di layar ini. Saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama nanti menjelaskan keberkaitan suatu masalah kontekstual dengan bentuk eksponen. Dan tujuan yang kedua yaitu membuat kesimpulan tentang pengertian eksponen. Jadi untuk pada pagi hari ini ada dua tujuan ya yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya, ini adalah langkah pembelajaran pada hari ini. Yang pertama nanti kalian diminta untuk mengamati PPT atau PowerPoint yang saya sampaikan di depan. Kemudian setelahnya akan dibuat diskusi atau buat kelompok terlebih dahulu, di mana satu kelompoknya nanti terdiri dari 4 anak, ya, sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah saya bagi ya. Kemudian setelah diskusi nanti akan ada presentasi untuk perwakilan kelompok seperti itu. Tidak semua kelompok presentasi, hanya perwakilan saja. Kemudian nanti dievaluasi ya. Setelah presentasi selesai, nanti dari kelompok yang lain menanggapi dan akan dilakukan evaluasi dan diakhiri dengan refleksi. Ini untuk kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiap pertemuan pasti saya akan melaksanakan yang namanya penilaian. Penilaiannya terdiri dari apa saja? Yaitu yang pertama penilaian sikap, baik itu kedisiplinan maupun kerjasama nanti di kelompoknya seperti itu. Kemudian yang kedua tentang penilaian pengetahuan, itu nanti bentuknya tes tertulis. Dan yang ketiga penilaian keterampilan yaitu uji kerja. Misalkan nanti ketika kalian presentasi itu masuk di penilaian keterampilan. Itu untuk penilaiannya. Kemudian masuk ke materi ya. Jadi sebelumnya apa itu eksponen? Ada yang pernah dengar apa kata eksponen itu? Sudah pernah dengar apa belum eksponen? Belum ya? Ya. Jadi sejarahnya kata eksponen itu dari mana? Ini pada abad ketiga Diop Angus menyatakan pangkat 2 dengan lambang seperti itu, delta ya, dengan lambang delta. Nah, delta ini sebagai singkatan dari kata dinamis yang berarti daya. Demikian juga untuk pangkat 3 angka kubik dinyatakan dengan lambang seperti itu, K delta seperti itu. Kappa sebagai singkatan, berarti ini dinamakan dengan lambang kappa seperti itu ya, sebagai singkatan dari kata kubos yang berarti kubik. Jadi sebelum ada kata kubik itu sebelumnya ada kubos seperti itu. Nah, lambang berhitung Hindu menyatakan kuadrat dengan lambang 7 sangkar digunakan pada abad ke-11.
Pada abad ke-17, Euclid menyatakan pangkat dengan kotak bujur santar, pangkat 5 atau ditulis 5. Pangkat dengan bilangan pecahan pertama digunakan oleh Nicole Ores pada tahun 1360. Nah, Ores ini menuliskan lambang berhitung pangkat pecahan dalam bentuk seperti ini. 1 pangkat P setengah 4 atau 4 untuk bilangan berpangkat pecahan. Kalau kita lihat, mungkin penulisannya berbeda dengan sekarang ya. Penulisannya berbeda dengan sekarang. Semakin ke tahun, semakin ada perubahan penulisan seperti itu. Kemudian lambang berhitung pangkat seperti yang kita gunakan sekarang baru ada setelah dipergunakan oleh Harriot, yaitu pada abad ke-17. Jadi pangkat yang kita pakai sekarang itu mulai dari abad ke-17. Nah, pada zaman yang sama, René Descartes menggunakannya juga, namun Descartes masih menyatakan A kuadrat dengan AA. Jadi dulu itu tidak ada A pangkat 2, tidak, hanya ada AA. Dan A pangkat 3 itu tidak ada, adanya A seperti itu. Dan seterusnya. Itu sejarah tentang eksponen. Nah, baik, untuk selanjutnya silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang sudah saya bagi ya. Silakan. Silakan kalian lihat itu ada LKPD, lembar kerja yang harus diselesaikan, didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Sebelumnya silakan dikerjakan untuk LK nomor pertama atau kegiatan inti yang pertama. Silakan ditulis untuk anggota kelompoknya di lembar yang sudah disediakan. Mulai dari nomor 1 apa namanya yang dilakukan ya, berdoa tadi sudah. Siapkan buku catatannya dibawa buku. Terus setelah itu kamu mencoba nomor 1 yang ini. Perhatikan uraian mengenai eksponen berikut ini ya. Coba, tadi kan kita sudah belajar tentang eksponen, sejarahnya seperti itu ya. 22 itu kan ditulisnya sekarang 2 pangkat 2 ya. Tadi 2 atau 2 kali 2 kali 2. Sekarang kan ditulisnya 2 pangkat dan begitu seterusnya. Kalau ini berarti 2 pangkat berapa, titik-titiknya diisi ya. Ini 2-nya pangkat berapa, diisi seperti itu. Ini kalau sampai 2-nya 20 berarti nanti 2-nya pangkat
itu berapa? Divisi nomor 1 ya. Paham? Ya, nomor 1 dulu. Nah, ini berarti 2-nya sampai 20 faktor, artinya 2 kali 2 kali 2 sampai 20. Berarti ditulisnya 2 pangkat. Nah, kalau ini sebanyak n faktor, berarti 2 pangkat n. Paham ya? Nah, sekarang kalau bukan 2 tapi m, nah sampai seperti ini. Ini m pangkat. Paham? Ya, itu nomor 1. Nanti setelah ini presentasi gitu ya. Ya. Kalau sudah berarti lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini tentukan basis dan eksponen. Basis itu ini contohnya 5 pangkat 4. Berarti basisnya itu adalah bilangan pokok. Basis itu nama lainnya bilangan pokok. Bilangan pokok itu ini 5. Nah, berarti sini 5. Kemudian eksponen itu apa? Eksponen itu pangkatnya. Lah pangkatnya berapa? 4. Nah, berarti nanti di sini tulis 4. Paham? Berarti ini 6 pangkat 4. Basisnya berapa? Pangkatnya berapa? Dan seterusnya. Ada pertama. Ini yang dikerjakan ini ya. Yang nomor 1. Ketika 2 kali 2 itu kan ditulisnya 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2. Nah, ketika 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada berapa? Maka ditulisnya 2 pangkat. Nah, kalau ini ada 4 ya ditulisnya 2 pangkat. Nah, kalau ini ada berapa 2-nya? Nah, berarti di sini ditulis 2 pangkat. Nah, titiknya diisi. Terus ini dihitung 2-nya ada berapa? Nah, ya. Terus kalau ini maksudnya ada 22, 2-nya ada 20. Ini kan karena panjang maka di sini titik-titik. Kalau ada 20 berarti ditulisnya 2 pangkat. Nah, paham? Nah, sekarang kalau 2-nya ini ada n faktor, artinya ada sebanyak n, berarti ditulisnya 2 pangkat n. Nah, kalau bukan 2 tapi m, 2-nya diganti m, berarti nantinya m pangkat n seperti itu. Nah, dari sini m pangkat n ya disebut bilangan berpangkat, jadi m pangkat n, bacanya kayak gitu. Lah m ini disebut sebagai basis atau bilangan pokok, itu nama lain dari basis. Sedangkan n-nya ini pangkat, itu disebut sebagai eksponen atau nama lainnya pangkat seperti itu. Nah, ini nanti digunakan untuk menjawab nomor 2, yaitu kamu disuruh melengkapi tabel ini. Di tabelnya di sini misalkan ada nomor 1 5 pangkat 4. Berarti yang dinamakan basis mana? 5. Berarti maka di sini ditulis 5. Pangkatnya berapa? Nah, maka di sini tulis 4. Begitu juga dengan nomor 2 6 pangkat 4. Basisnya berapa? Nah, tulis di sini dilengkapi sampai nomor 5 ya. Sampai nomor 2 dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kelompok 1 sudah bisa menjawab. Sudah bisa. Nomor 2. Nomor 1 sama 2 dulu. Sudah nomor 1 sama 2? Sudah. Nomor 1 sama nomor 2 sudah selesai? Kalau sudah, silakan untuk perwakilan kelompok yang mau maju kelompok berapa? Silakan. Belum ada. Tidak ada yang bawa spidol. Ya, sebentar ya carikan spidol.
ya. Nomor 1. Nanti kelompok yang lain nomor 2. Silakan nanti untuk nomor 1 kelompok yang lain menanggapi presentasi dari kelompok ketiga. Silakan. Kemudian N itu disebut sebagai eksponen. Eksponen itu nama lain dari pangkat. Baik, untuk kelompok 1 kita kasih tepuk tangan ya. Ya, ini untuk nomor 1. Untuk nomor selanjutnya nomor 2 kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Maju semua. Ya,
tidak jawab Pak. Kalau presentasi giginya nggak copot itu sih, soalnya giginya copot. Untuk nomor 2 yang ditanyakan tentukan basis dan eksponen. Terus untuk nomor 1 kan 5/4, berarti basisnya 5, eksponennya 4. Nomor 2 6/4, basisnya 6 dan eksponennya 4. Yang nomor 3 4/4, basisnya A, eksponennya 4. Terus yang nomor 4 2/B, berarti basisnya 2 dengan eksponennya B. Terus yang terakhir X/G, berarti basisnya X, eksponennya Y. Silakan dari kelompok yang lain ditanggapi. Mungkin ada pertanyaan? Saya dapat Ya, bertanya. saya. Kenapa basisnya 2, terus eksponennya 4? Kenapa basisnya enggak 4? Ya. Kenapa basisnya kok tidak 4 atau 5? Basis kan bilangan pokok, sedangkan eksponen itu pangkat. Di situ kan pangkatnya 4, jadi tidak 4. Nah, begitu ya. Jadi basis itu nama lain dari bilangan pokok. Nah, di situ bilangan pokoknya berapa? 5 kan? Kalau eksponen itu pangkat. Jadi pangkatnya berapa itu ditulis di situ. Pangkatnya 4. Nah, ada lagi? Ya silakan kelompok. Kalau pangkat C basisnya yang mana? Sudah ada A pangkat C, berarti kan basisnya A, pangkatnya C. pangkatnya C. Ya seperti itu. Ya. Sudah paham ya? Sudah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti sudah di tempat itu kelompok 1. Yaitu untuk nomor 2, nomor 1 dan nomor 2, kira-kira masih ada pertanyaan apa tidak? Sudah. Sudah ada. Berarti sudah paham ya? Sudah. Untuk selanjutnya akan saya kasih soal seperti ini. Silakan nanti didiskusikan ya. Semisal ada 1 lembar kertas, saya anggap 1 lembar kertas. Ini ya, ini saya anggap 1 lembar. Ini kertasnya tebalnya 1 mm. Jadi 1 kertas tebalnya 1 mm. 1 kertas 1 mm. Nah, kira-kira berapakah tebalnya ketika tinggi kertas yang bertumpuknya itu bukan 1 kertas tapi 10.000 lembar. Nah, ketika 1 kertas itu 1 mm, maaf. Ketika 1 kertas tebalnya 1 mm, berarti kalau kertasnya saya tumpuk bukan 1 lembar lagi tapi 10.000 lembar. Kira-kira berapa tebalnya? 10.000 mm. 10.000 milimeter. Seperti itu ya? Ya. Kemudian pertanyaan kedua. Jika kertas tebal 1 mm itu dilipat sekali, nah, misalkan ada 1 lembar kertas. Nah ini tebalnya sama, yaitu 1 mm. Kemudian saya lipat jadi 2. Lipat sekali, kan jadi 2 seperti ini ya. Berarti tebalnya jadi berapa? 2 mm. Ya. Ketika saya lipat lagi, nah tebalnya jadi berapa? 4 mm. Terus kalau saya lipat lagi, 8. Tadi saya bilang 1 kertas berapa tadi? 1 mm. Kalau dilipat sekali, dilipat 1 kali jadinya berapa milimeter tadi? 2 ya? mm. 2 milimeter. Ketika dilipat 2 kali, 4 mm. 1 ini 2 ya. Dilipat 2 kali berarti jadinya 4 mm. Kalau dilipat 3 kali
8 mm. 8 8 apa 6 tadi dari jam 6 ya? 8 8. Terus kalau 4 16 16. Nah, dari sini kamu bisa menangkap suatu kesimpulan ya. Jadi dilipat sekali 2, dilipat 2 kali jadi 4, dilipat 3 kali jadi 8, dilipat 4 kali jadi 16. Berarti kalau dilipat sampai 50 kali, kamu bisa menemukan rumus berapa? Dilipat sampai 50 kali misalkan. Itu jadi berapa? Jadi dari sini kamu bisa menyimpulkan ini. Dilipat sekali jadi 2, dilipat 2 kali kok bisa jadi 4. Caranya dari mana 4 itu? 2 pangkat 2. Kalau dilipat 3 kali kok jadi 8. 2 pangkat 3. Kemudian dilipat 4 kali menjadi 16. 2 pangkat 4. Nah, kalau 50 kali berarti 2 pangkat 50. Nah, 2 pangkat 50. Berarti berapa tebalnya 2 pangkat 50? Coba kamu buka kalkulator. Buka kalkulator dihitung 2 pangkat 50 ketemunya berapa tebalnya? Sambil ditulis, ketika dilipat 1 kali tebalnya 2 mm, dilipat 2 kali sambil dibuat data ya. Berarti ketika dilipat 50 kali berapa tebalnya? Berapa? 2 pangkat 50? Apa kalkulatornya tidak sampai angkanya ya? 2 pangkat 50. Tidak sampai ya. Ketemunya kalau di kalkulator berapa? Iya berapa? 1. Jangan bilang 1 juta dulu. 1 1 1 2 5 8 9 9 9 seperti ini. 1 1 2 5 8 9 9. Ini benar? 8 9 90 bukan 16 ya? 9 9 0 9 9 90 terus 6 8 4 2 6 2 4. Ini punyanya siapa yang bisa? Bisa ya? Kalau ini kan muncul tadi ya? Iya, Pak. Saya lihat muncul karena saking panjangnya bilangannya. Makanya ini untuk kalkulatornya sampai muncul. Yang betul ini ya? Ini kan kajian yang bilang 1 juta atau 1 berapa? Ini lebih dari 1 juta loh ya? Itu 2 3, itu 2 3, itu 2 3, itu 2 3, itu 2 3. Bacanya bukan juta, juta itu di 6 ini 6 juta. Ini kakaknya juta berapa? Miliar. Triliun. Apa ini? Itu padahal 2 pangkat 50 itu bisa menghasilkan bilangan sebesar ini ya. Ya? Bukan juta lagi. Silakan ditulis dulu untuk data ini, data untuk melipat kertas ya, ditulis di kertas atau di buku boleh. Itu ketika kertasnya dilipat ke sampai ke pada 50 kali seperti itu. Sudah ditulis ya? Sudah. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita membuat suatu kesimpulan untuk
untuk pembelajaran pada pagi hari ini, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran pagi hari ini apa kira-kira? Yaitu tentang apa tadi kita belajar? Eksponen. Apa itu eksponen tadi? Pangkat atau bentuk pangkat seperti itu ya. Bilangan yang berpangkat itu namanya eksponen. Kemudian tadi kita dapatkan yang namanya basis. Apa itu basis? Bilangan pokok. Kemudian eksponen. Apa eksponen? Pangkat itu sama saja eksponen. Kalau basis itu bilangan pokok. Itu untuk materi kali ini. Sebenarnya materi kali ini itu adalah bisa kita kaitkan dengan pertumbuhan. Pertumbuhan apa contohnya? Biasanya kita sering dengar namanya pertumbuhan penduduk ya. Ya kan? Pertumbuhan penduduk. Biasanya kalau pertumbuhan penduduk itu dihitungnya kan panjang banget atau banyak sekali. Kalau kita mau menghitung pertumbuhan se-Indonesia atau bahkan sedunia, itu akan menghasilkan bilangan yang panjang atau bilangan yang kompleks seperti yang kita lihat tadi itu. Kita belum bisa mampu membaca itu apakah itu satu apa ya. Maka dari itu kita perlu namanya membuat suatu bilangan eksponen atau bilangan pangkat untuk mempersingkat penulisan. Kita cukup menulis 2 pangkat 50 tanpa menulis sepanjang itu ya. Itulah fungsinya kenapa perlu adanya bilangan berpangkat untuk menyederhanakan bentuk. Yaitu untuk kesimpulannya mungkin ini secara umum tadi sudah ya berdiskusi ya. Nah ini kesimpulannya. Jika A ini adalah bilangan real dan N ini bilangan bulat positif, maka pangkat N adalah perkalian berulang sebanyak N kali. Contohnya tadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 karena ada sebanyak 2 berulang sebanyak 4 kali, maka bisa ditulis 2 pangkat 4. Nah ini secara umum bisa dituliskan A pangkat N, yaitu sebanyak N kali. Hanya diulang atau berulang sebanyak N kali, maka ditulis A pangkat N sama dengan A dikali A sampai dengan N faktor. Begitu ya. Untuk selanjutnya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dan mencoba untuk tugas individu sekarang mengerjakan soal nomor 3. Soal nomor 3 ya. Mengerjakan soal nomor
kali 1 kali 1 kali 1 per 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini hasilnya 1 per 6. Mungkin ini. Oh iya, ini. Ada yang masih bingung? Sudah bisa dihitung? Ini nomor 2 pangkat 4 ini kan sama dengan ya, nilainya berapa? Nah, setengah pangkat 4 kan berarti setengah kali setengah kali setengah kali setengah sebanyak 4 kali. Ini bisa dihitung nilainya ini contohnya. Nanti pembilangnya dikali dengan pembilang 1 kali 1 kali 1 kali 1 1. Nanti bawahnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 nanti sama dengan 1 per. Sudah semua ya? Kita bahas bersama. Untuk soal nomor 1, berapa nilainya 2 pangkat 5? Berapa? 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 berapa nilainya? 625. 625. Ada yang berbeda? Ada ya? Jadi sudah betul. Untuk yang B 2 pangkat 4 nilainya berapa? 16. Artinya 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Banyak 4 kali nilainya 16. Kemudian yang C 3 pangkat 2 9. Kok bisa ketemu 9? 3 kali 3. Karena 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Yang terakhir setengah pangkat 4. Nilainya berapa? 1 per 16. Diperoleh dari mana? Dari Setengah kali setengah kali setengah sebanyak 4 kali. 1 per 16. Mungkin hanya itu pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soal PR yang sudah ada di lembar yang sudah saya kasih itu ya. Silakan nanti bisa dikerjakan di rumah. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Ya, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.